A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membacakan presentasi bab 2 evolusi teori organisasi. Ini adalah tugas mata kuliah teori organisasi dosen pengampu Ibu Ainun Nazria SPD MSI. Nama saya Abdul Sakur dengan nomor NIM 2236021013, kelas extension 1 semester 2 administrasi publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krisnadipayana 2023. Ada pembahasan pengertian evolusi teori organisasi. Evolusi atau perkembangan teori organisasi memunculkan berbagai macam pendekatan yang masing-masing dipengaruhi oleh cara yang digunakan untuk meninjau masalah organisasi. Secara garis besar, evolusi teori organisasi diklasifikasikan menjadi dua fase teori organisasi, yaitu teori tradisional dan teori modern. Pada teori tradisional, fase teori tradisional organisasi adalah sebuah sistem yang tertutup, closed system. Artinya, suatu sistem yang berdiri sendiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Tujuan utama dari fase teori tradisional adalah menyusun organisasi yang paling efisien dan mencari pedomannya, dan harus membuka pemikiran baru terhadap organisasi. Jadi, organisasi harus yang pertama bersifat luas, artinya mampu menyesuaikan diri. Yang kedua, merupakan sistem terbuka, memperlihatkan juga perubahan lingkungan. Fase selanjutnya ialah fase teori modern. Fase teori modern memandang organisasi sebagai sebuah sistem terbuka atau open system yang selalu dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Tujuan fase teori modern adalah bagaimana organisasi dapat bertahan dalam lingkungan yang selalu berubah-ubah dan sering mengejutkan. Artinya, organisasi dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Karakteristik organisasi pada fase teori tradisional dan fase teori modern. Fase teori tradisional yang pertama memandang organisasi sebagai sistem tertutup. Yang kedua, memandang tujuan utama dari organisasi adalah efisiensi. Yang ketiga, menganggap lingkungan di sekitar organisasi dapat diramalkan dengan cukup pasti. Dan yang terakhir, menganggap semua variabel sebab musabab dapat diketahui dan dapat dikendalikan. Ketidakpastian dapat dihilangkan dengan perencanaan dan pengendalian. Fase teori modern. Yang pertama, memandang organisasi sebagai sistem terbuka. Yang kedua, memandang tujuan utama organisasi adalah mampu untuk hidup terus, survival dalam lingkungan yang berubah-ubah. Yang ketiga, menganggap lingkungan di sekitar organisasi sukar diramalkan dan sukar dikendalikan. Dan terakhir, menganggap sistem organisasi mempunyai lebih banyak variabel daripada yang dapat diketahui pada waktu tertentu. Seringkali variabel dipengaruhi oleh faktor yang tidak dapat dikendalikan atau diramalkan.
Eh, Cukup sekian penjelasan saya tentang evolusi teori organisasi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menambah wawasan tentang ilmu teori organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resno, Dwipoyono.